Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan yang kemarin, kalau kita masih pada ingat, tema yang kita simak adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi kalau ada kebaikan dan ketakwaan di sana, maka tergeraklah untuk bantu, nolongin. Jangan cuma duduk dan nonton saja, tapi saling. Apalagi bisa diartikan kerjasama dan bareng-bareng. Oleh itu kita pastikan kalau diajak bareng-bareng menegakkan kebaikan, maka mudahkanlah diri. Jangan sampai jadi orang itu susah diajak bareng, diajak kompak. Senangnya protes, komplain, gereja harus bareng, dipikul, termasuk menegakkan agama Allah, ngurus masjid, ngurus ngaji, ngurus dakwah, harus ta'awun. Sebab kalau tidak ada kerjasama, itu enggak. Harus ada yang jadi ini, harus ada yang jadi. Nah, ini ada sambungnya juga yang bagus juga. Ini saya ambil dari, karena memang ngaji kok mentelaah kok bagus ini kalau disampaikan. Saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, terutama di bab yang ke-23, walaupun tidak seluruhnya hadisnya. Nah, saya contoh-contoh sebagai perwakilan dan representasi dari isi judulnya. Babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau dibolehkan untuk nambahin satu lafal sedikit itu, malah saya tambahin babun fi iqamati. Iqamah itu menegakkan, nyuruh kebaikan dan mencegah atau melarang kemungkaran. Di mana dalam ayatnya, di antaranya adalah dalam surat Ali Imran. Bacanya adalah Ali Imran. Jangan sampai kepleset Al Imran. Karena kadang orang itu karena sudah terbiasa Al-Fatihah, Al-Baqarah, gitu, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Anfal. Terus ini terus diikut-ikutkan Al-Imran. Karena kalau al-al yang itu tadi itu adalah untuk al-ta'rif, untuk mengkhususkan sesuatu. Jadi kalau ada lafal ustadzun, guru siapa aja masih tidak. Tapi kalau orang sudah bilang al-ustadz, sudah ada dipuji. Bapak-bapak melihat saya misalnya, karena sudah tahu walaupun enggak tahu namanya, tapi yang dimaksud itu
al-ustaz. Tapi kalau ustaz itu masuk semua. Yang disebut dengan nakiroh. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau ta'arif ada the Moscow. Berarti walaupun nggak tahu ini namanya apa, tapi yang dituju. Sampai mana tadi? Oh iya, Ali Imran tidak Al Imran. Karena itu artinya adalah keluarga Imran. Zakaria ya. Tadi sampai Ali Imran 104. Makanya ada wa ala alihi wa ashabihi. Jadi semoga salawat dan salam kepada keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim ali. Di ayat 104 di mana Allah Ta'ala firman dan bersabda wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan hendaknya harus ada minkum dari kalian-kalian itu harus ada ummatun. Umat bisa jadi individu, bisa jadi kelompok yang mana mereka ini konsen yad'una ilal khairi, ngajak kebaikan, dakwah, yad'una ngajak dakwah, nyeru. Jangan sampai umat itu senangnya nyelonong sendiri aja, senangannya mikirkan dirinya aja, tidak peduli dan tidak menghiraukan lingkungan. Di keluarga juga begitu, sholat sendiri, tidak urusan istri dan anaknya, pada sholat apa tidak, maka pastikan diri termasuk di sini. Dan di antara bentuk dakwah itu adalah isinya wa ya'muruna bil ma'rufi, dan memerintahkan pada kebaikan-kebaikan. Ada kebaikan, nyuruh belajar anak harus bisa ujian, belajar. Belajar itu termasuk baik apa enggak? Maka harus pernah kita itu nyuruh. Ngaji TPI termasuk bagus. Maka kita harus amal praktekkan nyuruh. Ya muruna. Apa namanya? Ngaji. Sholat jamaah juga maghrib. Ayo ke masjid. Ayo ke masjid. Masuk perintah. Maghrib juga begitu. Hayya 'alas shalah. Ya muruna bil ma'ruf. Ya, terus ketika sudah habis maghrib, sudah sholat dan sebagainya, terus ada jenjang, ayo ngaji. Mumpung masih sempat. Kalau nanti sudah dikubur, sudah tidak sempat ngaji lagi. Terus dia mau dikuburin atau ngaji? Ini malah. Orang masih hidup, suruh ngaji gitu, susah. Tak kafannya aja daripada nggak mau ngaji. Kapan ini itu gendoso masih ada. Gendoso itu ya? Apa itu? Keranda. Gimana mau ditupangin sana? Ya nggak mau masih juga begitu. Gimana mau jalan sendiri atau dipikul kamu? Masih susah. Orang diajak sholat di belakang imam susah. Yaudah depannya imam aja. Berbaring aja, tahu berdiri, disolatin aja kalau sholat. Wa yanhauna 'anil munkari, dan melarang bisa jadi mencegah, menghentikan, nyetop
kalau ada kemungkaran. Dan kalau kejahatan, betul. Nah, ada suatu saat ada sebagian jamaah ketika ngaji berisik aja ramai. Yang lain pada nyimak dia malah berisik jarum sendiri. Kalau memang sudah niat jarum, enggak usah. Nanti ngerecokin atau enggak. Maka kalau ada kemungkaran seperti itu mestinya harus yang hauna. Cuma kalau di sini agak saya sumah, karena orang tua saya sumah ya. Tapi kalau di kampus, di kelas, Pak Sandi jangankan berisik, gini aja. Iya, bijak-bijak orang. Oh iya, ngantuk. Jadi ngantuk itu tidak mungkar, tapi kalau ngantuk pas di kuliah ya mungkar. Karena namanya kuliah gimana? Nyata, dengerin. Harus tegur, kamu kuliah atau tidur pindah tidur sini. Kalau tidur di rumah diobjek istrinya kalau di sini. Maka harus yang hauna. Kemungkaran yang lain banyak. Ada konser apa yang Coldplay apa Good Play yang LGBT Good Play itu ma'ruf atau mungkar? Kalau mungkar harus berusaha untuk yang hauna semampunya. Apakah yang hauna dengan ini nanti ada, atau dengan ini nyuara, atau paling tidak di sini. Jangan sampai malah ikut ngantri tiket. Konsernya belum sudah ngantri tiketnya. Ditelusuri jamaah amin. Usianya udah pensiun. Aduh, siapa pensiun kalau ngantri beli tiket? Harus dicegah, stop. Jadi mantu minta sangu, untuk beli tiket tuh. Stop, cegah yang hauna. Tapi kalau mau berangkat umroh, ma'ruf, nah ya bantu didaftarin. Mau ikut tabligh akbar, nah mungkin itu banyak sekali. Nyolong duit negara itu juga mungkin. Makanya kayak orang nyolong duit negara, dewasnya kok diem, yang dia kena. Nanti di akhir saya hayati pada dalilnya hadis. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka ini yang senantiasa ngajak kebaikan, nyuruh kebaikan, dan mencegah kejahatan. Maka mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Yang tidak begitu berarti merugi. Jadi bapak-bapak misalnya berangkat ke masjid sholat jamaah, itu hitungannya menurut ayat ini kalau tidak ngajak yang lain rugi. Walaupun pahalanya namanya sholat jamaah 27 derajat, tapi hitungannya targetnya ini rugi kalau nggak ngajak. Sebab kalau ngajak orangnya nggak mau masih di pahalanya, diberikan pahala. Orangnya kok baru ikut sholat, maka dia pahalanya sudah dipenuhi, juga dapat haliran. Oh, itu hebatnya orang ngajak. Maka betul-betul kalau kita melaksanakan umrah mestinya harus ngajak-ngajak, jangan nyelonong sendiri. Begitu ya. Tadarusan ngajak-ngajak. Ingin renovasi masjid ngajak-ngajak. Jamu teman-teman yang ngaji mestinya harus aja yang disebut dengan koordinasi. Ya nanti ada ta'alum. Jangan sampai nyelonong sendiri langsung kebuli keluar, yang lain tidak dikabari. Karena bisa jadi kalau dikabari ternyata banyak yang pengen infak juga.
Tapi kalau kebanyakan infaknya, saudara kita yang lain juga sangat membutuhkan. Namanya ta'awun, ditolong, dibantu. Yang ditolong tidak hanya di sini aja, karena yang di sono-sono itu juga saudaramu. Masjid yang belum jadi, kalau ini udah lebih. Yang lain-lain yang masih membebaskan tanah dan sebagainya, tolong. Kalau mau itu, maka Allah menarikahum. Wa qala ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, jadilah kalian, termasuk kalian jamaah Masjid Al-Amin. Tidak hanya jamaah Masjid Madinah Munawwarah saja, tidak hanya jamaah Masjid Al-Aqsa saja, tapi juga Al-Amin. Berarti tidak cuma jamaah pasangan paslon satu, enggak. Kalau paslon dua, Bang. Kalau yang satu Al-Amin, yang dua apa ya? Oh ini Al-Gimoy. Yang ketiga Al-Qurqut. Ganjar. Nah, mana yang lebih? Jadi apa? Pastikan kalian itu jadi. Jadi apa? Khairu ummah terbaik. Bagaimana agar itu terakhir? Ukhrijat linnasi ta'muruna. Harus dikeluarkan kepada manusia yang lain dalam rangka untuk ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau ingin meraih umat terbaik, ukurannya adalah mau bergerak untuk amar ma'ruf nahi. Lah kalau cuma rajin ibadah aja tidak menurut berarti ya tidak kuntum khairu. Takutnya malah kuntum syarra ummah. Kenapa? Karena tidak peduli. Nah, dulu di apa namanya? Saya masih ingat itu. Dulu di kultum terawih juga peduli sosial, membangun kepedulian. Jadi jangan sampai cuma ngurus dirinya, egois, tidak hiraukan yang lain. Namanya enggak peduli. Jadi hadisnya, bapak sekalian, kita lewati yang baik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum. Ini bacanya juga biasa saja karena tidak terikat dengan tajwid. Karena yang kita baca adalah hadisnya. Mama walaupun ada nun sukun bertemu ra. Mestinya kalau Quran dibaca idgham ila marroha. Sama minkum mestinya adalah ikhfa. Dan kita minkum man barang siapa ro'a yang melihat, maksudnya melihat yang mengetahui. Tahu apa? Orang ini mungkaron kemungkaran tadi. Bisa jadi pesta narkoba, bisa jadi apa namanya? Apa itu sih? Kalau warung remeng-remeng, ya, macam-macam. Terus ada adu jago, adu jago. Ya kalau yang berat ya memang molimo itu, mabuk, sampai itu, mabuk, maling, apa ya ada. Itu kalau dalam bahasa sunnahnya ada minal kabair, bunuh, jahat. Lalu bunuh macam-macam. Berarti ada yang tawuran, ada yang bawa celurit, ada yang mestinya harus ada yang bergerak. Jangan pasif. Terus ada misalnya ada penyewaan apa namanya rumah untuk gugurkan bayi, silakan juga, enggak.
Terus apa lagi? Perjudian, bunuh, judi, mabuk. Kalau madat itu yang apa? Judi, maling. Ada orang kok tumben ini kok jam 7 kok ke masjid, padahal pas subuh tadi enggak ya wudu tahiyatul masjid, cuma tahiyatul masjidnya kok celinga enggak bermakna, kok lirik kota amal, enggak haram ini ya, begitu harus dijaga atau dipantau dulu ngapain kira-kira dikerjain gitu. Ketika kita buka langsung OTT, kita kan nggak punya alat ini ya, OTT ngapain? Enggak Pak, mau ngelap kotak amal aja. Wah, pakai buka-buka, takut dalamnya kotor. Kalau menyerbu maka hendaknya ia rubah. Kalau bahasa jujur maka hendaknya ia cegah. Nahi. Maka kalau ada sudah diindus apa itu ya jauh dari, namanya cegah. Biar dengan tangannya, apa ini? Termasuk mungkar ya banyak ya, sesuai dengan kelasnya. Ketika sholat tarawih atau sholat Jumat, kadang anak yang belum balik, namanya anak-anak, biasanya sukanya main aja. Cuma kalau mainnya kelewatan, ya kemungkaran namanya. Pas khutbah disampaikan, dia malah teriak-teriak, malah ramai dan sudah berisik. Kan nggak mengganggu orang sholat Jumat, ganggu khotibnya menyampaikan khutbah. Maka ini harus dicegah, harus dirubah. Cuma memang karena ada kaitannya, barang siapa yang bilang ansib di saat khotibnya nggak khutbah, maka fala Jum'atala faqad laghaw, maka sia-sia Jumatannya. Sampai begitunya. Oleh karena itu sebagai khotib yang punya otoritas, mestinya anak siapa? Anak Pak Sardi, gitu. Bapaknya soleh, gitu. Tapi dicegah jangan sampai dimarahin. Nah ini jam jawab. Anak ikut DKM, khotibnya. Yang pernah memang saya lakukan. Kalau sudah kebangetan gitu. Gimana enggak kebangetan sholat Jumat bawa setik yang ipin-ipin itu jangan nimpali itu. Ini kalau di bawah terus bisa langkain apa bisa nimpali. Jumatannya enggak bawa Quran, malah bawa malah terus bilang-bilang ke temennya, seru sholat Jumat mainan dialami, enggak diapa-apain, enggak ada yang nahi mungkar. Nampaknya solih-solih, jadi kita main kayak apa nggak ditegur. Gitu. Nanti kita bawa jangan cuma itu aja, kelereng kita bawa. Terus kalau dulu di kampung namanya umbul itu gambar. Itu malah begini mainnya apa itu? Ditumbuk-tumbuk terus brek, terus kelempaan. Ya. Nah, biasanya anak-anak pas apa namanya? Jamaah juga begitu, karpet ini gini kan, betul. Gitu. Kalau kita tidak terbiasa suara, mungkin kaget. Jadi jebrek. Ada begitu ya, ditegur, jangan pasif. Kalau yang banjir, iya deh. Fa'ilam yastati fabilisani. Atau lebih anu lagi tentunya adalah dengan suara. Suara yang berarti ya dinasehati. Atau suara itu bisa jadi dengan tulisan atau dengan voting. Gimana ini? Kita kira-kira gencatan senjata lanjut apa enggak? Ya, voting suara. Gimana? Palestina dihabisin apa ya? Yang suku dihabisin namanya apa ya? Nggak bisa suku. Mestinya harus ketika ada gerakan seperti itu ya, karena itu kemungkaran, mestinya ada value banjir
Yang mana di antara negara Islam yang punya hak veto begitu? Kalau nggak punya, gimana caranya dapat veto itu gimana? Termasuk untuk mendapatkan merdeka itu gimana? Bapak-bapak yang punya pengetahuan itu harus gimana ini? Seandainya langsung berdiri, langsung proklamasi kami bangsa Palestina, gitu. Dengan ini menyatakan kemerdekaan. Tidak tahu saya ini syarat-syarat agar merdeka itu gimana? Kalau seandainya sekedar proklamasi itu boleh itu langsung berdiri proklamasi. Fa'ilam yastati fa biqalbihi. Kalau memang tidak bisa dimampui, fa biqalbihi, maka paling tidak dengan hatinya berontak. Karena saking tangannya tidak mampu, biasanya juga tidak bisa mengatakan. Sebab kalau lesannya di sana malah kena ITE. Maghrib kok ada karaoke dan keliling, itu bukan atau ma'ruf? Bukan. Nah, di antara pejabat yang menguasai di daerah misalnya lurah, maka kalau ada laporan, barangkali jamaah bisanya tidak bisa mencegah, cuma melaporkan. Nah, ini kok ada modong-modong yang dipasang salon berapa itu, kencang sekali, entah berapa buat. Atau bisa jadi ketika ada hajatan numpuk salon berapa sampai 10 atau berapa, sehingga kalau disetel dar sampai atrap semua. Ini harus ada yang entah, harus ada yang mengawai. Nah, kalau mau bergerak maka termasuk wa'ulai kaumul muflihun. Tapi kalau diem siapa tidak ada semuanya, ya wa'ulai kaumul khasirun. Seakan-akan buat apa dirimu dijadikan lurah kalau tidak kau manfaatkan kekuasaanmu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya Ustaz juga begitu, ada begitu kok nggak mau negur mengingatkan, buat apa keustatanmu gitu. Ibarat kita ya datang ke Umarok, Sohor ulama dan Umarok kompak ta'awun alal birri tadi. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah pada umatnya sebelumku kecuali masing-masing nabi itu memiliki hawariyun. Hawariyun adalah pengikut setia. Kalau bahasa perjanjian itu adalah murid-murid pengikut. Wa ashabun dan sahib-sahib, yang mana mereka ini yadkhuluna bi sunnatihi, mengambil sunnah-sunnah Nabi. Wa yaqtaduna bi amrihi, yaqtaduna nurut atau niru di amri dengan perintah. Summa innaha takhlufu min ba'di khulufun. Setelah itu ada pengganti-pengganti yang menggantikan mereka, yang mana mereka sayangnya yaquluna. Jadi setelah Nabi istilahnya jadi ada penggantian yang agak nakal-nakal, yang mana nakalnya ini malah justru yaquluna ma la yaf'alu. Apa itu? Mengatakan apa-apa yang mereka tidak kerjakan. Ceramah aja tapi ternyata tidak mau menjalankan. Nasihat aja tapi tidak dipraktekkan. Wa yaf'aluna ma la yu'maru, dan malah menjalankan apa-apa yang tidak diperintahkan. Jadi malah berseberangan. Yang tidak diperintah malah dijalankan, yang diperintahkan malah dilanggar. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka kalau ada sekelompok begitu, kemudian ada orang yang jahada, berjihad berarti perangi. Perangi berarti
mencegah tadi, mencegah. Atau falyughayyir tadi itu apa namanya, merubah. Biadi dengan tangannya, fahuwa maka orang yang seperti itu mau tergerak, tidak hanya diem aja, tapi mau bergerak, fahuwa mukmin, maka tergolong orang mukmin. Artinya sinyal imannya masih hidup. Kenapa? Karena ada kemungkaran, dia bereaksi. Wa man jahada bi qalbihi fa huwa mu'min. Dan barang siapa yang masih memerangi bi qalbihi dengan hatinya, fa huwa mu'min, memerangi kemungkaran. Wa man jahada bi lisanihi fa huwa mu'min. Jadi ada tangan, ada hati, ada lisan. Tangan itu hati untuk mengubah diri. Apalagi kalau bagus ya memang tangan ya sudah, lisan ya sudah, ini kayaknya itu enggak benar. Jangan ada satu perumahan disewa atau dikontrak, di situ digunakan untuk pesta narkoba atau untuk nampung motor curian. Semuanya pada diem, maka harus tergerak. Di antara tergerak sesuai dengan kapasitas dan mampunya. Kok mampunya misalnya, Pak RT mohon maaf itu kok sering rame, motornya kok gonta-ganti, platnya kayaknya plat nggak beres. Coba kita silaturahmi, ya itu sudah lisani. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Tapi kalau tidak semuanya, maka ya takutnya tidak ada sedikit pun rasa imannya. Karena orangnya pasif melihat kemungkaran, dia tidak bereaksi apa-apa. Ini nomor yang terakhir lagi 193. Nanti kalau waktunya ada kita akan melangkah ke atas. Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi. Ini aman apa enggak? Termasuk di boykot atau enggak? Aman juga ya. Kalau Medan Jaya begitu jelas-jelas produk lokal. Kalau yang kemasan ini kan ada. Medan Jaya itu jelas baru tebus. Banyak tokonya lagi yang jualan. Ada kok ditaruh di belakang. Kalau ada yang disuguhkan di meja, ya dimanfaatkan. Oh iya, kalau ini aman. Iya, nggak ada boykot. Nah ini namanya ta'awun. Ada saudara kita jualan, kalau nggak laris, nggak dilarisin, berarti kita tidak ta'awun. Maka kalau kita yang akan buka usaha, maka harus dikuatkan. Jangan sampai baru buka seminggu terus tutup. Kenapa? Sepi, nggak ada yang jualan. Saudara Islamnya malah menguatkan yang sana. Bapak yang beli, saya yang minum. Bismillah. Masya Allah. Tapi namanya kenikmatan itu tidak hanya dirasa di mulut. Mata aja sudah nikmat melihat saudaranya kesegeran. Nah, Ustaznya masih sehat. Bertahap nanti malah gak ngaji. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di kekuasaan, yaitu tangan. La ta'muruna bil ma'ruf, sungguh memerintahkan kema'rufan dan mencegah apa itu kemungkaran.
Aulayu shikanna lahu ayyab'atha alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu. Apa ini? Fala yustajabu lakum. Demikian yang menguasai jiwaku, kalian harus memerintahkan, nyuruh dengan kebaikan dan melarang atau mencegah kemungkaran. Atau kalau kalian tidak melakukan itu, tidak aja dan ketika ada kemungkaran juga kamu diam, maka hampir-hampir saja Allah itu menurunkan siksa kepada kalian. Jadi siksanya tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran, tapi juga merembet kepada orang yang mendiamkan, yang tidak peduli, yang coba. Apalagi bisa dimanain juga di hadis yang lain yang tidak karena sudah tertera ini, tapi ada riwayat yang lain itu malah bunyinya begini. Mana tadi yang saya? Nah ini ayyamahumullah biqabin min umum yang menimpa seluruhnya. Jadi begini, kalau dipraktekkan, ada anak-anak yang usia masih kecil-kecil, masih barunya sudah belajar narkoba. Nah, mestinya mumpung masih kecil ini cepat-cepat dicegah. Sebab kalau kamu biarkan nanti prembet, dan takutnya kalau kamu tidak gerak malah justru akan nulari keluarga. Takutnya begitu. Jadi bisa jadi, alhamdulillah kita berlindung kepada Allah. Anak kita yang tadinya tersandar, tapi ternyata malah ikut narkoba. Gara-gara apa? Gara-gara termasuk kalau di runut kita mendiamkan. Tadi kalau takutnya malah nulari dan merembet kepada keluarga kita. Begini. Dan itu soal narkoba. Nanti soal yang lain juga. Apa kalau dalam dunia kesetiaan atau orang ketiga? Jadi di situ ada apa namanya? Mangkal dulu. Mangkal wanita. Ini kalau tidak dibiarkan, ibu-ibu kok tidak protes tidak ini, takutnya kalau membiarkan itu justru malah suamimu nanti malah. Nah sama juga korupsi, dewasnya kok diam mendiamkan kemungkaran, maksudnya juga ayyamumma ikot itu berarti kan hukumannya. Padahal dia lebih khusus, lebih spesifik disuruh untuk nah sudah katanya ini pengamat sudah dilaporin bolak-balik tapi nggak ada geraknya, maka mesti menurut hadis yang dewasa itu juga kena sanksinya karena mendiamkan. Bukan kalau seandainya betul begitu di masa itu di masa KPK kalau ada orang meres dilaporin ini cuma kadang begitu ditugasnya tidak. Kalau ada beritanya begitu ya saya. Ini menurut hadis ini kalau kamu tidak bergerak maka takutnya nanti dia akan merembet malah jatuhnya merembet kepada diri kita dan keluarga. Gara-gara apa? Gara-gara kalau di mulut adalah kita cuek dan tidak peduli terhadap penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ini summa tad'unahu fala yustajabu lahu. Kemudian kalian berdoa, balik berarti ada doa nasional. Apalagi jelang pemilu, ada sholawat nasional. Kadang memang kalau jelang pemilu agak tumben. Tadinya nggak berhubungan, tadinya kalau dengan agama Islam itu kayaknya itu apa? Kok kayaknya sekarang alhamdulillah. Ya kita syukur ini. Ini fala yustajab lahu, maka kalian tidak akan diijabah, dikabulkan. Jadi di antara apa namanya penghalang doa dikabulkan itu adalah ketika orang yang benar tidak bergerak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang bisa kita simak. Semoga
kita diberikan kekuatan lahir batin dari Allah, sehingga kalau ada kemungkaran sedikit pun, mungkar bisa macam-macam, karena di internal kita keluarga bisa jadi anak tidak sholat itu ma'ruf atau mungkar? Itu juga harus ditegur. Anak HP-nan aja atau main game aja, itu mungkar atau ma'ruf? Mungkar. Itu merusak mata, merusak akal dan sebagainya nanti. Itu kalau diberita-berita saking overnya, tidak ikut orang tuanya, ini malah walaupun tidak dikasih apa itu namanya, itu tangannya gini-gini sendiri. Alhamdulillah ya. Saking sarafnya ke gini-gini sendiri. Itu suatu saat kalau ini dibongkar mungkin penyakit begitu temannya juga banyak. Kalau saat ini dibongkar, jadi satu fenomena sendiri. Selain COVID dan sebagainya itu, mungkin penyakit anak gemeteran begini, terus geleng-geleng sendiri, terus tiba-tiba gini sendiri misalnya ada juga. Itu ketika maka mestinya kementerian kominfo apa namanya itu, nah mestinya juga kayak gitu harus dia juga. Falyughayyir biyadihi. Nah berhubung bapak-bapak tidak menteri tapi orang tua, nah tidak, jangan malah dipasang wifi unlimited lagi dan sebagainya. Mestinya jangan dibeliin wifi, jangan dibeliin. Atau kalau seandainya ada namanya sudah zamannya, ya berarti mainin sekedarnya gitu. Jangan sampai pasif dan cuek hanya nyari duit aja, sementara tidak peduli terhadap anak dan keluarganya. Hafal majlis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.